Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pustaka Wicara SMK Negeri 1 Sedayu episode 2 di edisi bulan Ramadan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa bagi saya, motivator untuk seluruh siswa di SMK Negeri 1 Sedayu, yakni Bapak Saparyanto SPDI. Yeah. Beliau adalah guru agama di SMK Negeri 1 Sedayu. Selamat datang Bapak Saparyanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pada kesempatan podcast kali ini kita di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Sapar. Ya, boleh. Mungkin langsung kita mulai saja ya Pak. Siap. Untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah saya kumpulkan dari beberapa waktu lalu. Ya. Mungkin langsung saja Pak. Ini. Kita kan di bulan Ramadan ini Pak harus banyak mengumpulkan pahala karena di bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan gitu kan Pak. Nah, bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua kita di zaman sekarang, lebih baik lagi di bulan Ramadan ini Pak, itu bagaimana Pak? Baik, bentuk bakti kita itu berarti kita seorang remaja, iya kita pelajar gitu ya. Baik, pelajar. Bentuk bakti seorang pelajar kepada orang tua khususnya di bulan Ramadan. Ini, Pak. Baik. Kalau kita lihat secara umum, ya bentuk bakti dari orang tua yang pertama itu adalah mendoakan jelas. Nah, jadi di Ramadan ini keistimewaan bulan Ramadan itu adalah doa yang berpuasa itu ijabah. Ya, jadi qabul. Ibarat jalur itu ekspres gitu ya. Nah, maka kesempatan bagi kita di situ untuk mendoakan orang tua yang terbaik. Doa yang lazim yang sudah kita kenal, bagaimana doa orang tua yang lazim? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu yang lazim. Boleh kita itu berdoa secara pakai bahasa kita juga boleh. Misalnya ditambah ya Allah berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, luaskanlah rezekinya, dan bila kekuatan untuk menjalankan ibadahnya dengan sempurna. Atau tambahkan doa kalau belum haji, ya Allah berikan kesempatan untuk orang tuaku naik haji gitu. Jadi bisa ditambah doa-doa yang lain. Ya, walaupun sebetulnya doa orang tua yang di awal tadi itu sudah mencakup untuk kebaikan semuanya. Ya, pertama itu doakan. Kemudian yang kedua, kalau Ramadan ini identik dengan amalan ibadah, gitu ya. Nah, sebagai seorang putra, bagaimana orang tua itu bisa maksimal ibadahnya tanpa terganggu dengan kita? Paham di sini ya? Jadi membantu orang tua maksimalkan ibadahnya tanpa terganggu kita selaku anak yang masih remaja pelajar gitu ya, yang notabene masih menjadi tanggung jawab orang tua. Ini bagian dari berbakti juga. Misal orang tua mengendaki ketika subuh hari tadarus misalnya, berarti kita pagi hari kiranya pekerjaan yang menyita waktu orang tua di pagi itu seperti sisa-sisa makan sahur ataupun pekerjaan rumah itu bisa kita handle supaya orang tua bisa beribadah tadarus dengan maksimal. Plus juga orang tua sudah repot ini ya segala macam pekerjaan gitu. Lah kalau kita meringankan pekerjaan beliau itu bagian dari berarti orang tua khususnya di Ramadan. Karena kalau kita menghendaki memberikan sesuatu, toh kita sendiri juga belum memiliki income kan. Apa-apa masih dari orang tua kan. Nah, jadi bantuan kita selain tenaga, doa, yaitu yang dapat kita berikan. Tidak menjadikan tambah repot akan kehadiran kita itu sudah sangat membantu. Lebih-lebih kita menjadi orang tua bangga, senang dengan diri kita.
entah ibadah kita, entah prestasi kita, itu bagian dari bakti. Jadi seorang anak ibadahnya baik gitu ya, itu bakti pada orang tua. Prestasinya bagus, itu bakti daripada orang tua, kebanggaan ya gitu. Jadi itu tadi dapat disimpulin untuk bakti di bulan Ramadan kepada orang tua itu ya, lebih khusus. Kita mendoakan terus membantu orang tua itu tadinya Pak. Iya, dan ibadah yang bagus, prestasi yang baik juga. Iya, betul. Lanjut untuk berikutnya ya Pak. boleh. Berikutnya ini terkait fenomena yang terjadi di kalangan remaja Pak. Aduh iya. Nah, ini fenomenanya tuh anak remaja saat ini masih sering memamerkan ibadahnya di media sosial. Misalnya kita kalau lagi ngaji, wah foto dulu nih buat status gitu. Okay, nah itu iya. Cara menyikapinya itu gimana Pak? Terlebih lagi kemarin ada yang lagi trending itu, baru sholat terus ada live TikTok, live Instagram gitu. Okay. Nah, itu cara menyikapinya dari Pak Sapar sendiri tuh gimana Pak? Oh iya. Berarti memang ada ini kasus ini. Sholat taraweh tapi live TikTok gitu ya. Gitu, ada Pak, seperti itu. Atau mungkin live IG dan sebagainya. Baik. Sebetulnya ini fenomena yang sudah disindir Allah dalam Quran surah Al-Maun. Di situ disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fawailul lil musallin, salakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum ang sholatim sahun alladzina hum yuraun. Nah, bagi orang-orang yang ro'a itu riya itu menginginkan ibadahnya itu dilihat sama orang lain. Nah, berarti kan ini kayak fenomena ini cocok sebagaimana sindiran Allah dalam ayat Al-Maun ini kan. Dia beribadah kemudian difoto, bahkan di live streaming tadi itu gitu, biar dilihat banyak orang. Kalau banyak orang yang melihat, yang nge-like, bahkan ada yang nge-give gitu, wah dia seneng. Mungkin malah menjadi inspirasi yang lain untuk live ibadah gitu. Nah ini dalam ayat ini dia tergolong orang yang celaka, merugi gitu ya. Sholat yang dipamer-pamerkan, ditampak-tampakkan gitu, merugi. Nah maka tips dari saya adalah kembali kepada perintah Allah dalam Al-Bayyinah ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah kita diperintahkan Allah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Ikhlas itu ya hanya kepada Allah gitu. Nah, ini saya tambahkan ini ya. Jadi tingkatan orang beriman itu tiga. Orang beribadah itu tiga. Apa itu coba? Nah, satu, orang yang beriman dan dia itu mengharapkan balasan di dunia dan di akhirat. Contoh, dia sedekah. Ya, dia berharap di kesempatan yang lain Allah memberi balasan dari sedekahnya itu dengan balasan yang lebih banyak. Infak 2.000 berharap 20.000. Infak 10.000 berharap 100.000 gitu kan. Plus dia memang berharapkan pahala dari Allah dari infak itu. Ini level 1. Salahkah itu? Enggak, itu boleh. Beribadah mengharapkan balasan Allah di dunia dan akhirat itu boleh. Itu level 1. Dan ini mungkin lazim di kita ini. Kita levelnya ini mungkin ya. Maksud saya ini masih saya membantu, berharap nanti saya ganti dibantu gitu. Ada orang yang kerepotan di jalan gitu ya, misalnya kehabisan bensin ya, kita bantu dorong gitu. Berharap kalau kita pas kasus yang sama ada orang yang nah itu kan balasan dunia ya. Selain itu ya pasti ada harapan pahala akhirat. Itu level 1. Level diangkat atasnya lagi, level 2 itu dia tidak berharap dunia. Dia berharapnya hanya akhirat, yaitu surga, pahala dan surga. Jadi ketika dia berinfak, sedekah, membantu gitu, dia tidak berharap balasan di dunia. Dia murni mengharapkan pahala dan janjinya Allah di akhirat, yaitu surga. Itu level 2.
Baru level 2 itu, Pak. Baru level 2. Iya. Mungkin udah jarang ini ya yang level 2 ini. Ya, nah, udah jarang. Tapi yang paling high, yang paling tinggi, yang paling bagus ini yang 3 ini. Ini levelnya para kekasih Allah ini. Apa itu? Jadi ketika dia beribadah pada Allah itu, dia tidak berharap balasan dunia dan juga tidak berharap balasan akhirat. Enggak. Tapi dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Penting Allah ki ridho, seneng itu. Wah, itu level paling tinggi atas. Ya. Nah, itu yang berat itu ya. Levelnya para kekasih Allah. Nah, jadi tadi itu kembali pada kasus pertama tadi ya. Bagaimana kalau zaman sekarang ibadahnya masih ditampak-tampakkan. Nah, sesuai dengan Almon tadi, dia termasuk orang yang merugi. Nah, ibadahnya tidak ikhlas, tentu tidak berpahala. Iya. Terima kasih, Pak. Lanjut ke berikutnya. Oh, siap ya. Kalau kita buka bersama itu kan, Pak. Nah, ketika kita udah tiba waktunya buka gitu, Pak. Terus lebih baik kita sholat dulu atau makan minum dulu karena udah ada hidangan yang disediain di situ, Pak. Oke. Iya. Berarti pas Ramadan. Iya, pas Ramadan. Terus pas waktu azan, terus udah ada hidangannya. Baiknya juga sholat dulu atau makan atau minum dulu. Makan dulu atau minum dulu. Baik. Ada hal-hal yang disunahkan di bulan Ramadan itu ya. Di antaranya 1, mengakhirkan makan sahur. Ya. Jadi bagusnya makan sahur itu diakhirkan dengan dekat kepada subuh tadi itu, fajar itu. Bukan di tengah malam bangun jam 1 daripada nanti telat ya, langsung makan. Nah, itu mindoni namanya. Sebetulnya sama-sama makan tapi nilainya keberkahannya beda. Jadi semakin di akhir ini berkahnya bagus. Tapi yang kedua adalah bersegera dalam berbuka. Ini dibanding dengan takjil itu bersegera. Nah, ketika pas masuk dung adzan maghrib, ya kan? Maka segera untuk membatalkan diri. Nah, Rasulullah biasa membatalkan dengan korma basah, ya, dengan jumlah yang ganjil 3 atau berapa 5 gitu ya. Atau tidak ada korma basah ya korma kering atau seteguk air. Tapi intinya adalah Rasulullah mengajar untuk bersegera di situ. Nah, kalau kita kan biasanya ada camilan itu ya. Iya, ada camilan. Ada snack dan sebagainya gitu ya. Nah, baiknya kita batalkan dulu. Kalau ada kurma sebagai sunnah Rasul, bagus. Dibatalkan dengan kurma. Kalau tidak ya yang minuman yang manis itu juga bagus. Karena yang manis itu akan memberikan energi. Apa tadi kalimatnya? Kalau yang manis itu akan memberikan energi. Gula tadi ya. Maka batal dulu, takjil dulu. Selepas itu baru sholat. Tapi nek bisa itu yang makan ringan dulu, yang snack. Supaya nanti ketika pas maghrib itu tidak berat. Ketika pas sholat gitu ya. Udah kenyang gitu kan. Rukuk saja nggak sempurna. Ya, dia agak nenggek gitu apa bahasanya ya. nggak lurus gitu loh. Ya, punggungnya agak naik atas. Karena keganjal perut. Nasi padang tadi gitu misalnya gitu. Ya, bagusnya gitu. Ya. Lanjut nih, Pak. Ya. Ini saat puasa ini toh, Pak. Ya. Itu kita di bulan Ramadan ini jika sedang berpuasa itu kalau kita menangis itu gimana, Pak? Batal atau enggak? Oh, menangis ya? Iya, menangis. Menangis itu disakiti atau kenapa? Menangis itu. Oh, mungkin muhasabah gitu ya. Oh, iya. Berarti kita akan lihat dulu hal-hal yang membatalkan puasa berarti. Diketahui sama Mas Fauzan apa yang membatalkan puasa itu? Puasa itu
kalau saya sendiri nih Pak. Oh, yang kamu ada tanya. pertama Makan. terus minum, terus masih banyak yang lain. Oke, masih banyak yang lain, baik. Oke. Makan ya, minum, kemudian keluar mani dengan sengaja itu batal. Kalau yang putri haid, nifas, batal. Kemudian ya jelas ya, berhubungan suami istri juga Iya, itu batal. membatalkan. Muntah disengaja, dilogok-logok itu ya, Nggih. dengan tujuan apapun, kalau disengaja itu batal. Nah, cambung tadi ke menangis. Nggih, menangis, Nah, Pak. menangis itu hal yang tidak menjadikan batal puasanya. Syukur-syukur kalau menangisnya itu adalah menangis yang dalam rangka muhasabah. Gitu ya. Muhasabah. Tapi kalau menangis dalam rangka bertengkar dengan teman, gelut atau apa gitu, betul puasanya nggak batal, tapi bisa jadi pahalanya hilang. Karena ada orang itu yang dia itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Rubba so'imin minal lagwi warfas. Rubba so'imin, banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, di antaranya adalah berkelahi tadi itu misalnya, sehingga menjadikan dia nangis, berantem, atau hal yang berhubungan dengan lain, dan itu sifatnya negatif. Tapi kalau nangisnya nangis muhasabah atau nangis kegores pisau ya nggak apa-apa. Iya, lanjut saja. Jadi tidak apa-apa nggih, Pak. Nggak usah sampai histeris gitu, sampai mengumpulkan satu kampung lah itu ya. Lebay ya. Terima kasih, Pak. Iya, siap. Lanjut. Ini mungkin pertanyaan yang ini tuh sering terjadi ke remaja. Saya juga gitu. Oh iya, Mas kalau Fazan kita juga. terawih gitu loh, Pak. Iya. Itu kita sering milih-milih masjid. Misal saya mau ke masjid A itu karena imamnya cepet cuma 11 rakaat. Terus ke masjid B itu kok ya 23 rakaat lama jadi nggak kesana itu. Nah, itu gimana Pak kalau kayak gitu? Kita milih tarawih 11 rakaat biar cepet tuh jadi gimana kayak gitu? Milih masjidnya. Iya. Tapi ini esensinya karena cepetnya. Ya, karena bisa dibedakan. Milih karena dia itu bacaan imamnya bagus. Tempatnya sejuk. Jadi nambah khusyuk gitu. Ini karena apa ini milihnya ini? Ini karena sengaja memilih masjid ini karena imamnya cepet gitu. Gitu ya. Biar sholatnya cepet segera pulang gitu. Gitu ya. Iya. Baik. Padahal sebetulnya esensi sholat itu kan yang tumak ninah ya. Iya, tumak ninah. Ya, tumak ninah itu tenang dan sempurna. Rukuk ya sempurna bacaan rukuknya, sujud ya sempurna bacaan sujudnya. I'tidal pun juga seperti itu. Nah, kalau sholatnya tadi ekspres gitu ya, Allah berallah assalamualaikum, sampai bahkan orang sepuh-sepuh itu kalau selesai sholat keluarnya itu semua pegang boyok itu kan. Ini nggak bagus ini untuk niatan hanya untuk mencari yang cepat ini. Bahkan sholatnya tadi itu tidak termasuk sholat yang khusyuk, tidak bernilai, tidak berpahala. Karena ekspres, tentu dia menjalankannya tidak khusyuk. Padahal perintahnya adalah khusyuk. Bagaimana dia bisa meresapi bacaannya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan tenang ibaratnya dengan Allah gitu. Kalau sholatnya ekspres seperti itu, maka ini peringatan ini untuk yang para remaja yang suka milih-milih masjid yang ekspres tadi itu, ini peringatan. Sama-sama capek, ya kan? Sama-sama memakan waktu, tapi beda hasil. Yang satu berpahala, berpengaruh kepada diri kita, baik dunia akhirat. Yang satu zong, ya kan? Cuma dapat capek, nggak dapat pahalanya. Iya, nggak dapat pahalanya juga. Nah, ini otomatis jelas bedanya. Saya seperti itu. Mungkin saya lanjut nih Pak. Yeah. Untuk berikutnya. Nah, ini kan tadi udah kita bahas mengenai
bagaimana baiknya di bulan Ramadan sikap-sikap yang baik seperti itu, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana kita caranya besok setelah Ramadan ini membiasakan untuk bersikap baiknya tadi, Pak, agar tetap terjaga sampai besok. Oh iya. Tips and triknya. Padahal setelah Ramadan itu namanya bulan apa? Bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Bukan meningkat berat badannya ya. Atau meningkat nafsunya ya. Maksudnya di sini adalah meningkat rangkaian ibadahnya yang sudah terbentuk selama sekolah 1 bulan itu. Nah, ini ada ini umum, Mas. Ketika seseorang ingin membangun habit itu kebiasaan, maka habit itu harus dia bentuk selama 1 bulan. Misal, dia kepengen bangun pagi sebelum subuh, maka sebulan dia harus pasakan dulu untuk membentuk sebuah habit, kebiasaan. Nah, kalau di Ramadan itu benar, maksimal dia ibadah, tertib ibadah 5 waktunya sebulan full, ya, tertib puasanya sebulan full, kemudian tadarusnya juga istiqomah sampai bisa khatam, bahkan bisa lebih dari 1 kali 2 kali. Nah, ini secara otomatis ini udah terbentuk dia itu, yang menjadi habit, kebiasaan. Sehingga di bulan Syawal ini bisa diteruskan, bisa lanjut. Tetapi kalau di Ramadan seperti yang di lingkungan kita, ya kan, awal Ramadan penuh tuh. Iya, penuh. Ya kan, jamaah itu sampai berhimpit-himpitan di masjid. Malam pertama penuh, malam kedua masih penuh, ketiga sudah mulai agak longgar itu soft, keempat, 5, 6 dan sebagainya. Bahkan sekarang masuk Ramadan berapa ini? 10 atau 11 ya? 11, Pak, ya. 11. Udah merasakan toh? Sudah longgar itu ya musola masjidnya ya. Ya, sampai membludak ke rumah-rumah. Nah, kalau tidak istiqomah itu berat untuk di bulan Syawal dan bulan berikutnya bisa dilanjutkan ini ibadah-ibadahnya ini. Nah, maka triknya adalah ini sebelum berakhir Ramadan, mumpung masih 10 Ramadan di awal kan, ini tolong betul-betul dipaksakan tubuh ini untuk memaksimalkan sampai 1 bulan full. 5 waktu dijaga. Lemes bangun, gitu. Ngantuk gerigah. Kurang giro semangat, berikas untuk segera dipenuhi. Jadi kalau sebulan ini bisa kita jaga, insya Allah di bulan berikutnya akan ringan. Nah, karena sudah menjadi apa tadi? Habit. Kebiasaan. Pertama itu tipsnya adalah fullkan dulu 1 bulan, nanti yang bulan berikutnya ringan. Tips yang kedua, di Ramadan kan Masya Allah ya, kajian-kajian atau siaman rohani kan luar biasa semarak ya. Ini kan memberikan suntikan kekuatan untuk kita semangat ibadah. Nah, sama berarti di Syawal, di bulan Syawal. Nah, untuk menjaga semangat ibadah, kita juga harus menyuntikkan semangat. Dengan cara apa? Aktif mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang pilihan itu. Biar ghirohnya itu tetap terjaga. Nah, tipsnya itu di situ. Yang kedua, yang ketiga, kalau ibadah sendiri itu berat. Iya, berat. Nah, kita di Ramadan ini kan puasa ringan ya. Karena apa? Bersama-sama, ya kan? Tidak ada yang bebas makan kanan kiri, nggak ada godaan berat gitu. Jamaah di tarawih, enteng banget kan? Bareng Yusa langsung itu semangat. Karena bareng-bareng. Nah, berarti tips yang ketiga, kalau bisa, kamu punya partner, kamu punya kelompok, punya kawan yang memiliki misi yang sama. Misinya apa? Tertib ibadah. Misinya apa? Puasa sunnah Senin Kemis. Misinya apa? Fastabiqul khairat atau apalah. Tip yang ketiga. Mungkin 3 itu udah bisa itu untuk nyambung di bulan-bulan Ramadan berikutnya. Itu Mas Fauzan ya. Terima kasih, Pak. Siap. Bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Iya, betul. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga, Pak. Waduh, iya masih ada ya. Pertanyaan terakhir ini
banyak juga saat ini terjadi. Itu biasanya kan anak-anak muda habis taraweh, terus tadarus, terus itu pada begadang sampai jam 2 atau jam 2 lebih, terus habis itu mereka membangunkan sahur ya itu cara berkeliling seperti itu. Nah, tapi sayangnya Pak, mereka itu saat habis sahur pulang terus tidur, malah nggak ikut subuhan. Bagaimana Pak cara menyikapinya Pak? Iya. Jadi malah yang sunnah itu dimaksimalkan, tapi yang wajib masih tinggalkan ya. Oke, ini ibaratnya itu bahasa Jawa nih nganggo setut ora nggo kathok Mas itu. Kan celana itu pokok wajibnya ya. Setut ikat pinggang cuman sunahnya ya. Ya seharusnya ini diluruskan. Manajemen waktu penting. Fisik itu nggak bisa ditipu Mas. Kalau malam istirahat tidak dipenuhi, paginya tumbang. Iya, tumbang. Siapapun itu, sok gagah-gagahnya orang itu ya. Mas Dani itu yang gagah itu kan. Kalau malam nggak istirahat, ya pagi wajahnya sudah kayak umur 60 tahun gitu, sudah lusuh itu. Dan anehnya tidur malam itu nggak bisa diganti tidur siang walaupun beberapa jam. Nah, saran saya itu harus manajemen waktu. Bagus tadi itu membangunkan orang untuk makan sahur kan biar dapat pahala gitu ya. Biar juga semarak gitu. Tapi yang salahnya itu yang tidak ikut subuhan. Nah, yang wajibnya itu. Nah, maka harus di timing. Kalau ada penjadwalan bagus. Misal nanti ada yang jaga sore, tapi ada yang istirahat. Dibalik juga nanti kamu bangun jam segini aku ganti istirahat. Tetap istirahat malam itu ada. Kalau menginginkan masih ada kegiatan itu bangun-bangun gitu. Tapi ingat loh Mas, bangunkannya dengan bangunan yang nyaman dan loh. Saya akhir-akhir ini saya mendengar bangunannya nggak enak ya. Gimana Pak? Gimana itu? Kata-katanya itu asal-asalan gitu ya. Memancing untuk datang ke sana bawa ember untuk di gitu ya. Bangunannya bangunan yang baik gitu, yang nyaman. Kalau bagus pakai apa ya? Pakai ayat dalil hadis itu boleh. Misalnya tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahur karena dalam makan sahur terdapat barokah. Dibahasakan yang enak juga bagus. Tasaharu itu. Wah gitu aduh. Saya yakin hanya masyarakatnya mungkin ya nggak enak untuk mengingatkan itu. Saya yakin mengganggu itu kalau pakai pakai cara-cara yang tidak manusiawi tadi itu. Pakai alat-alat yang enak. Boleh, musik-musik yang ada itu urusan di YouTube itu ada yang nyanyian yang enak boleh. Dan itu pun waktunya harus di timingnya harus tepat. Jam 12 sudah bangun sahur kan ya lebay. Iya. Iya. Terus itu di akhir ya. Nah, paling tidak yo jam 1:30 itu layak. Jam 12 harus mulai rock itu ya mengganggu. Ganggu tidur malamnya masyarakat. Gitu Mas ya. Pesan saya untuk yang remaja semangat dalam puasanya ya. Jangan tergoda dengan menu makan Padang ya. Kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling baik di antara Ramadan yang sebelumnya. Gitu saja. Terima kasih Pak Sabar. Mungkin dari teman-teman yang ada di studio ada yang mau bertanya kepada Bapak Sabar? Ada saya mau tanya. Ya monggo boleh. Ya, Bapak. Boleh ya. Bisa saya jawab, nggak bisa PR ya. Boleh. Iya. Bisa dijawab di lain waktu? Bisa. Ya, ini saya mau tanya tentang terkait dengan sholat sih sebenarnya. Iya. Nah, ketika sholat kan mungkin ya ketika sholat bisa saja kita menahan kentut. Iya kan? Iya. Menahan kentut. Nah, itu kadang kan kalau kita menahan kentut sampai kita selesai sholat kan bisa
Iya, bisa. Lenggok-lenggok kan, Iya, menahan, bisa. jadi nggak khusyuk gitu. Bentuknya jadi nggak rapi ya. Ya, pertanyaan di mana pertanyaannya? Nah pertanyaannya, kalau seperti itu, kalau ketika kita menahan kentut itu sebaiknya kita batalkan lalu berwudu lagi, atau memang misalnya kalau tinggal 1 rakaat atau 2 rakaat kan nanggung ya, Iya, istilahnya, gitu itu ya. ditahan atau dibatalkan? Baik. Ini tema tentang kentut ya. Kentut yang mengintimidasi ketika kita sholat. Tapi pertanyaannya itu, ketika kita sholat itu nahan kentut, baiknya batal dulu wudhu terus nusul atau ditahan. Baik. Ini dikiaskan dengan keadaan sebelum sholat juga. Nah, kalau sebelum sholat itu ada hal-hal yang mengganggu. Contoh, pengen ke kamar mandi, bahkan hidangan makan yang tadinya sudah siap menjelang sholat itu ya, itu kita santap dulu boleh, dalam rangka apa? Mubadzir sudah siap ya, kemudian biar tenang juga. Jadi kuncinya sholat itu bagaimana caranya biar sholat itu tenang, dan hal-hal yang mensupport itu diusahakan untuk dipenuhi, termasuk menahan itu. Nah, kalau intimidasi itu terasa sebelum sholat, baiknya kita penuhi dulu ini, selesaikan dulu intimidasi rasa kentut ini. Kalau misal kentutnya kan dadaran ya Pak. Nah, kalau rasa kentutnya itu di tengah-tengah sholat gitu ya, dan ini rasa kekuatan masing-masing orang kan beda-beda ya. Ini kecil lah, biasa nih guru, hal seperti ini aku bisa untuk sampai akhir gitu, lebih-lebih tinggal 1 rakaat misalnya ya. Kalau itu tidak terlalu mengganggu, lebih baik teruskan. Tapi kalau mengganggu dan menjadikan sholat kita tidak khusyuk, lebih baik kita menepi dulu, ke belakang dulu, selesaikan dulu hajatnya, baru nanti nusul. Tapi nusulnya ya seberapa lama dia tertinggal, dia nambah. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana caranya sholat itu khusyuk. Seperti itu. Oke, nyambung ke khusyukan ya. Oh siap. Pernah dengar katanya ketika kita nggak khusyuk itu meludah ke arah kiri, meludahnya meludah kecil gitu loh Pak. Pernah dengar seperti itu? Iya. Karena untuk menjaga khusyukan mungkin ada yang mengganggu di sebelah malu-malu ya tidak terlihat. Nah katanya untuk meludah sedikit aja di sebelah kiri, apakah itu benar untuk menjaga khusyukan itu? Meludah ini ya, meludah ke kiri ya. Padahal dia posisinya di tengah-tengah jamaah gitu ya. Sampingnya yang kena. Iya. Baik. Saya juga pernah membaca ini, tapi kaitannya dengan gangguan syaitan gitu ya. Dia merasa dirinya itu diganggu dalam hal ibadahnya itu gitu. Dibolehkan kita itu untuk menghilangkan gangguan syaitan tadi itu ya, dengan ludahan kecil. Tapi ludahan kecil itu yang tidak menimbulkan madzarat dan gangguan di lingkungannya, hanya kecil gitu ya, hanya bagian kecil dalam rangka untuk mengembalikan khusyukan tadi ya, terganggu itu. Tapi kalau gangguan itu bukan unsur di luar kemampuan kita, misalnya teman sendiri atau anak kecil dan sebagainya gitu, nah itu ya tidak menggunakan metode ludah tadi itu ya. Itu ada sendiri untuk mengembalikan suasana. Nah tentunya beda kasus beda solusi. Iya. Kalau misalnya anak kecil lari-lari gitu ya, anak kecil lari-lari, bisa cara kita biar tidak mengganggu. Kalau dia mendekat dengan kita, boleh tangan kita untuk menghadang gitu ya, menghadang biar tidak melewati tempat sujud kita.
Karena batasan tempat sujud itu haram bagi orang lain untuk disentuh, untuk dijamak gitu ya. Bahkan Rasulullah itu membolehkan ya, saking kerasnya menjaga tempat sujud, kalau ada orang yang menekat menebras itu dihadang. Kalau tidak mental dihadang, wah boleh itu dihajar gitu. Maksudnya diperingatkan dengan keras. Kalau anak kecil setelah dihadang 1-2 kali mungkin dia akan paham dan tidak lewat situ lagi. Iya. Seperti itu. Cukup membantu? Oke. Terima kasih Pak Safar. Siap. Mungkin itu tadi pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan ilmu untuk teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih kepada Pak Safar yang ya, sudah sama-sama menghadiri manfaat pertemuan ini. Ya. Saya Fauzan Nur Taufikul Hakim sebagai host. Saya cukupkan. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.